Assalamualaikum sahabat Lentera Spiritual Inspirasi. Jumpa lagi di video LSI dengan judul Menggenggam Cahaya yang Tak Terjamah, Tafsir Hakikat Surah Al-Ikhlas. Ada pintu yang tidak terlihat oleh mata, tapi hanya bisa diketuk oleh ruh yang rindu. Surah Al-Ikhlas adalah kuncinya. Ia bukan sekadar bacaan, tapi bisikan ilahiyah yang menggema dalam relung terdalam kesadaran. Siapa yang membacanya dengan hati yang bersih, akan tersingkap tabir yang memisahkan makhluk dengan Sang Maha Esa. Sebelum kita lanjut dengan pokok bahasan, silahkan tekan tombol like dan nyalakan gambar lonceng notifikasi untuk mendapatkan video LSI lainnya. Menelusuri ruh surah Al-Ikhlas, jalan sunyi menuju zat yang tak terbagi. Di antara 114 surah dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas adalah permata paling ringkas sekaligus paling rahasia. Hanya 4 ayat, namun para arif bilah menyebutnya sebagai jantung Al-Quran. Jika Al-Fatihah adalah pembuka gerbang, maka Al-Ikhlas adalah cahaya dalam ruang tak bernama, tempat seorang hamba ditanggalkan dari segala yang selain Allah. Ilmu hakikat tidak hanya memandang surah ini sebagai susunan kata, tapi sebagai pancaran cahaya dari makom ahadiyah, maksudnya dimensi keesaan Tuhan yang tidak bisa dicapai oleh akal, tapi hanya bisa disinggahi oleh ruh yang fana. Mari kita berjalan perlahan, menyelami 4 ayat ini, bukan sebagai pelajar bahasa, tapi sebagai penziarah ke alam yang tak terlihat. 1. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Qul adalah seruan langsung dari Tuhan kepada Nabi dan melalui beliau, kepada seluruh ruh manusia. Dalam ilmu hakikat, ini bukan hanya perintah untuk mengatakan, tetapi pembukaan ruang kesadaran yang hanya bisa dijawab oleh ruh yang telah tercerahkan. Huwa, atau dia, adalah isyarat paling samar, paling halus, dan paling mendalam dalam bahasa Arab. Ia tidak menunjuk kepada bentuk, rupa, atau arah. Ia menunjuk kepada yang maha tak terlukiskan. Allahu Ahad, disinilah titik pecahnya semua ilusi. Ahad bukan sekadar satu. Ahad adalah ketunggalan absolut, yang tidak terbagi, yang tidak tersentuh oleh waktu, ruang, arah, atau logika. Tidak ada dua dalam Ahad. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang setara. Dalam makom hakikat, menyebut Ahad bukan sekadar mengikrarkan Tuhan itu satu, tetapi meniadakan segala bentuk kemajemukan dalam kesadaran ruhani. Ahadiyah bukan hanya puncak tauhid, tapi kehampaan total dari segala yang selain Dia. 2. Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dalam pandangan syariat, ini adalah pernyataan bahwa Tuhan adalah tempat bergantung. Namun dalam hakikat, Somad adalah samudera yang tak berpesisir, tempat segala bentuk eksistensi melebur. Somad berarti yang tidak bergantung kepada apapun, yang menjadi sandaran segala sesuatu, yang tidak kosong, namun juga tidak terdiri dari apapun. Ruh yang mengenal Somad akan menyadari bahwa segala kehendak, upaya, cita-cita, bahkan amal-amal suci pun tidak punya daya kecuali atas izinnya. Ketika ruh terbangun, ia tidak lagi bersandar pada sebab akibat, tapi langsung terhubung kepada zat yang mutlak. Makom Somad adalah ketika engkau melihat dunia, tapi tidak lagi merasa berada di dalamnya. Karena satu-satunya realitas yang ada adalah Dia. 3. Lem yalid wa lem yulad, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Secara lahir, ini adalah bantahan terhadap teologi trinitas dan politeisme.
Namun secara batin, ini adalah penolakan terhadap segala bentuk pencerabutan Tuhan ke dalam ruang pemahaman manusia. Tuhan tidak melahirkan karena Dia bukan tubuh. Dia tidak dilahirkan karena Dia bukan hasil proses. Dalam makom ruhani, siapa yang benar-benar memahami ayat ini akan berhenti mencari Tuhan dalam bentuk, simbol, atau keterbandingan. Disinilah banyak ruh terhenti karena mereka ingin mengenal Tuhan melalui penglihatan, suara, atau rasa. Padahal, Tuhan bukan objek, Ia bukan pengalaman, tapi kesadaran itu sendiri. 4. Walem yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini adalah penyapu terakhir dari segala debu syirik batin. Kufuwan berarti setara, sebanding, sepadan, sejenis. Maka, ayat ini adalah penutup segala ilusi tentang adanya yang lain selain Allah. Dalam ilmu hakikat, kesetaraan adalah bentuk halus dari syirik ruhani. Ketika engkau merasa dirimu berdaya, engkau telah menciptakan tandingan. Ketika engkau berharap kepada makhluk, engkau telah menyetarakan makhluk dengan Dia. Tauhid sejati bukan hanya berkata, La ilaha illallah, tapi hidup dan mati hanya dalam Dia. Al-Ikhlas adalah surat fana dan baka. Surah ini bukan hanya ajaran tauhid. Ia adalah jalan fana, tempat ruh meniadakan makhluk, melupakan dunia, meninggalkan ego, dan melebur dalam cahaya ketunggalan. Maka tak heran Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sama nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Karena ia mencakup ilmu syariat yaitu tentang tauhid, ilmu tarekat yaitu tentang penyerahan, ilmu hakikat yaitu tentang zat. Bagaimana ruh berinteraksi dengan surah ini? Dalam praktik para sufi, surah Al-Ikhlas adalah zikir agung, bukan hanya untuk pahala, tapi untuk menjernihkan batin, mengangkat hijab antara hamba dan Tuhan, menyucikan pandangan dari selainnya. Cara melaksanakan zikir rahasia sebagai berikut. Bacalah Al-Ikhlas dengan menahan nafas di hati, biarkan setiap lafadznya turun sebagai cahaya ke dalam dada. Bacalah bukan dengan mulut, tapi dengan jiwa yang menggigil karena rindu. Jalan ikhlas, jalan sunyi para pecinta. Ikhlas adalah lenyapnya aku dalam lautan Dia. Surah Al-Ikhlas adalah surat para pencari, para pecinta, para pendaki puncak ruhani. Ia adalah lentera di malam sunyi, yang bila dijaga dengan cinta dan keheningan, akan membuka pintu besar ke dalam samudra ketunggalan. Pesan penting, jangan baca surah Al-Ikhlas seperti anak kecil yang mengejar pahala. Bacalah seperti ruh yang kehausan di padang makna. Maka engkau akan temukan, Allah tidak jauh. Dia sedang bernafas dalam hatimu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bagikan bila dirasa bermanfaat. Beri komentar untuk berbagi pengalaman. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video lentera spiritual inspirasi lainnya. Kita akan belajar bersama menuju cahaya. Salam.